Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Anak-anak, pada video pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang teks negosiasi. Nah, anak-anak, teks negosiasi ini akan kalian pelajari pada semester genap ini. Nah, tujuan Ibu membuat video ini agar dapat menambah pengetahuan kalian tentang teks negosiasi. Mari kita sama-sama menyimak apa yang ada di dalam video ini. Siap ya anak-anak? Nah, kalau siap, silahkan kalian siapkan buku catatan kalian dan pulpen kalian catat yang kalian anggap penting. Mari kita simak video ini. Sebelum kita masuk kepada materi teks negosiasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah berbelanja suatu barang? Pernahkah kalian menawar harga barang tersebut? Yang terakhir, apakah kalian pernah meminta jajan dengan orang tua kalian? Ayo, silahkan kalian jawab. Nah, anak-anak, terkait pertanyaan yang Ibu sampaikan ini, Ibu yakin kalian pernah melakukannya. Kalian pasti pernah berbelanja barang. Dan tentunya pada saat barang itu harganya tidak sesuai dengan kalian pasti akan menawar barang tersebut. Begitu juga kalau kalian ingin meminta uang jajan dengan orang tua kalian dan nominalnya tidak kalian setujui, kalian bisa bernegosiasi dengan orang tua kalian supaya kalian mendapatkan uang jajan yang cukup. Untuk pertanyaannya, kalian bisa paham ya anak-anak, dari 3 pertanyaan ini adalah bentuk negosiasi yang kalian lakukan sehari-hari. Anak-anak, mari kita masuk pada pengertian negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Menurut KBBI, pengertian teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Anak-anak, adapun tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Nah, kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Yang kedua adalah mengurangi konflik dan perbedaan. Nah, anak-anak, di dalam sebuah proses negosiasi pasti ada sebuah konflik dan perbedaan. Hal tersebut adalah hal yang biasa yang dapat terjadi. Justru, negosiasi adalah upaya dalam penyelesaian konflik dan perbedaan. Mengapa? Karena mengurangi perbedaan dan konflik adalah salah satu tujuan dari negosiasi. Jadi, sebelum negosiasi dilakukan, pihak yang terlibat dalam negosiasi harus saling memahami posisi dari pihak lain. Nah, cobalah untuk memahami keinginan serta permasalahan yang ingin dicapai dari pihak lain jika kalian ingin bernegosiasi. Nah, untuk tujuan yang terakhir adalah saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, anak-anak, dalam melakukan negosiasi tidak hanya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dan mengurangi konflik loh. Nah, ada hal penting lainnya dari tujuan negosiasi, yaitu adalah saling menguntungkan dari berbagai pihak. Nah, anak-anak, selain tujuan, negosiasi juga banyak ciri-cirinya loh. Nah, ciri-ciri negosiasi yang pertama adalah terdapat partisipan, yaitu orang yang berperan atau pemeran dalam teks tersebut. Nah, untuk yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Yang ketiga adalah berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang keempat, adanya kesepakatan yang disetujui oleh pihak yang bernegosiasi. Dan yang terakhir adalah
terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk, mengajak dalam suatu teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana struktur-struktur dari teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi pada struktur teks negosiasi berisi tentang bagian pembuka. Nah, bisa berupa salam, sapaan, ataupun ucapan lainnya untuk memulai sebuah interaksi sosial. Nah, struktur yang kedua adalah permintaan. Nah, di dalam permintaan, pembeli akan mengungkapkan keinginannya untuk membeli atau mendapatkan suatu barang yang diinginkan. Nah, setelah permintaan, ada struktur yang ketiga, yaitu adalah pemenuhan. Di mana dalam pemenuhan ini, setelah pembeli mengutarakan permintaannya, penjual akan berusaha mencari barang dan menyatakan mampu untuk memenuhi permintaan si pembeli. Untuk struktur yang selanjutnya adalah penawaran. Nah, dalam penawaran ini, apabila pembeli belum atau tidak setuju dengan harga yang ditentukan penjual, maka pembeli melakukan tahap penawaran. Nah, setelah tahap penawaran, ada struktur yaitu persetujuan. Dalam persetujuan ini, sebelum menyetujuinya, penjual melakukan pertimbangan apakah harga yang ditawar oleh pembeli itu menguntungkan atau tidak. Nah, untuk struktur yang selanjutnya itu adalah pembelian. Setelah dicapainya persetujuan, pembeli akan membayar sesuai harga yang telah disepakati. Dan struktur yang terakhir adalah penutup. Nah, di dalam penutup ini biasanya terdapat salam atau ungkapan terima kasih atau ucapan lainnya yang dapat menutup sebuah aktivitas negosiasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat berita, tanya, dan perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan, ditandai dengan kata mohon, boleh, minta, harap, mudah-mudahan. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat bersyarat yang ditandai dengan kata-kata seandainya, bila, kalau, dan apabila. Nah, yang terakhir adalah menggunakan konjungsi penyebab, yaitu kausalitas. Misalnya, sebab, soalnya, karena, akibatnya, dan oleh karena itu. Nah, dalam teks negosiasi ada pola penyajian teks negosiasi. Nah, untuk yang pertama itu adalah teks negosiasi dialog. Dalam pola penyajian ini diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Untuk yang kedua, negosiasi berupa narasi. Nah, dalam pola penyajian ini, teks negosiasi dengan gabungan narasi antara kalimat dialog. Yang terakhir adalah teks negosiasi yang diajukan melalui surat. Nah, seperti surat lamaran ataupun surat penawaran kepada perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis negosiasi. Nah, jenis-jenis negosiasi ini berdasarkan jumlah negosiator. Nah, untuk yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Misalnya, negosiasi di pengadilan. Pihak penggugat dan tergugat adalah pihak yang dapat bernegosiasi. Nah, sementara itu, hakim dan seluruh sistem pengadilan adalah pihak penengahnya. Untuk yang kedua adalah negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah sehingga keputusan dan hasil dari negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Nah, selanjutnya jenis yang berikutnya adalah negosiasi berdasarkan situasi. Nah, untuk yang pertama, negosiasi formal. Terjadi dalam situasi formal seperti adanya sebuah perjanjian hukum dan masing-masing pihak adalah instansi atau lembaga yang memiliki payung hukum. Untuk yang kedua adalah negosiasi non-formal. Nah, negosiasi ini dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun,
tanpa ada perjanjian khusus dan hukum. Nah, selanjutnya jenis negosiasi berdasarkan untung dan rugi. Nah, negosiasi untung rugi adalah negosiasi yang diklasifikasikan melalui hasil dan keadaan negosiasi yang terjadi. Ada beberapa negosiasi yang berdasarkan untung rugi, yaitu yang pertama, negosiasi untuk menghindari konflik. Yang kedua, negosiasi kolaborasi. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Dan yang keempat, negosiasi dominasi. Nah, berikut Ibu akan menyampaikan contoh teks dari negosiasi. Nah, ini ada pada buku pembelajaran kalian di kelas 10. Ibu akan membacakan, silahkan kalian menyimak. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal memintanya langsung kepada ayahnya, Rani pun meminta bantuan ibunya, namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Yah, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran di atas meja. Tapi ya, semua teman-teman Rani punya HP. Mereka dapat mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Hampir saja Rani melonjak kegeriangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan kamu HP, asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal positif. Rani janji ya? Makasih ya, ayah. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari teks negosiasi. Ibu harap dari materi yang Ibu sampaikan dan contoh yang Ibu sampaikan, kalian dapat memahami apa itu teks negosiasi. Baik anak-anak, demikian video dari Ibu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus belajar, semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.